Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan masuk ke agenda selanjutnya. Kalau tadi sudah ngomongin wakaf. Wakaf. Betul. Iya, masalah wakaf. Dan kemudian kemarin sudah ngomongin pemasaran. Pemasaran. Paginya ngomongin membesarkan bisnis. Betul. Iya. Dan kali ini kita akan ngomongin soal ekspansi. Jadi bisnisnya udah berjalan, dipasarkan bertumbuh baik, dialirkan manfaatnya, semoga manfaatnya bertambah, harus diekspansi. Agar lebih luas lagi manfaatnya. Ya. Jadi kayak Bapak tadi, nggak cuma satu cabang saya cukup, tapi ternyata ada manfaat lain yang bisa diberikan. Harus dua cabang, harus 3 cabang, dan cabang-cabang seterusnya. Dan yang akan mengisi sesi kita siang hari ini tentunya nama yang sudah Anda tunggu-tunggu. Iya. Yang paling ganteng di antara semuanya. Iya. Bahkan di antara kita juga. Iya, kan di antara semua yang ada di poster itu bisa jadi ya. Ya, kita ngaku aja lah udah ya. Iya, paling ganteng di antara semua poster itu. Dan beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, Mas Tommy. Baik. Dan yang akan mengawal beliau untuk kemudian diskusi dan sharing dengan Anda semua, kita akan panggilkan bersama founder dari Sukses Berkah Community, siapa lagi kalau bukan Coach Ridwan Abadi. Penonton, semangat keras, kurang kencang lagi, lebih semangat lagi dong, kan udah makan siang, lagi ya. Penonton, ya, siang gini enaknya makan coklat. Oke, coklat manis yang rasanya pekat. Ayo kita tetap semangat, bangun bisnis hebat agar alirkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Sudah istirahat semua? Sesi sebelum break itu sesi yang menguras air mata. Menguras hati, menguras pikiran. Tapi Masya Allah, saya merasakan malaikat turun ke muka bumi hari ini. Membersamai teman-teman semua. Alhamdulillah ya, hari ini kita menjadi saksi ketika proyek Allah di muka bumi itu diturunkan, dijalankan. Sebenarnya pertanyaannya, kenapa tadi saya terharu ketika saya ikut mencantumkan nama di sana? Karena pertanyaan besar kita ketika ada kebaikan-kebaikan yang ada di sekeliling kita, sebenarnya bukan kebaikan itu yang butuh kita, tapi kita yang sesungguhnya butuh kebaikan itu. Apakah nama kita tercatat di sana? Dan Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat para orang-orang baik yang sudah hadir di sini, yang sudah mau berkontribusi untuk peradaban. Dan semoga apa yang antum semua sudah berikan, semoga Allah terima. Sahabat sekalian, halo? Lebih kompak lagi dong, halo? Hai? Halo, hai? Hai, halo, hai, halo? Setelah ini ada seorang bintang tamu. Ada yang tahu siapa? Wah, Mas Mujahid udah bocor ini kayaknya. Bintang tamu kita spesial. Ya, dia juga sebenarnya seorang entrepreneur. Walaupun beliau juga artis. Tapi banyak esensi. Kalau kita tadi berbicara dari 5 jurus untuk kita bisa mendapatkan kemenangan, ada satu kata di situ yang melekat dengan beliau. Ada yang tahu kata apa kira-kira? Yes, maka untuk itu kita simak dulu video berikut untuk mengantarkan acara kita hari ini. Tapi jarang ada orang tua yang marah kepada handphonenya karena udah merusak anaknya. Islam itu agama sempurna. Bersaudara, Allahu Akbar. Dia yang tabrakan, saya yang dosa.
Karena pertama kali orang mendapatkan kenikmatan dalam hijrah, Allah tidak akan berikan dunia. Jadi jangan Anda pengen hijrah untuk mendapatkan keuntungan dunia yang banyak, terlalu kecil. Dan kita sambut tokoh inspirasi di balik kegiatan tadi. Tokoh kita hari ini, Mas Ari Untung. Masya Allah. Ngelihat videonya aja tadi rasa-rasanya udah bergetar hati kita ya. Dan Anda tahu siapa salah satu think tank di baliknya? Ya, orang yang sekarang ada di depan di sebelah saya. Sekali lagi tepuk tangan aplaus yang paling meriah buat beliau. Mas Adi gimana kabarnya? Alhamdulillah Coach, Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih atas undangan ini, merasa terhormat ini orang-orang hebat semua ada di sini. Didampingi juga Coach yang sangat luar biasa. Aduh, terima kasih semua, jazakumullah khairan. Masya Allah, wa'alaikum. Nah, Mas Ari, ini teman-teman yang hari ini hadir ini para pelaku usaha, para pebisnis yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Hadir, datang ke sini bersilaturahim, ya. Dan juga menggali banyak cerita, kisah dari para narasumber yang sudah hadir dari kemarin. Dan hari ini kita rasa-rasanya pengen juga belajar banyak dari Mas Ari, ya. Dan perjalanan Mas Ari ini kan luar biasa ya. Satu kata yang kemarin banyak digaungkan di acara ini adalah hijrah. Ketika kita pengen menjadi lebih baik, meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Dan kata hijrah ini kayaknya sudah melekat banget kan sama Mas Ari. Nah kira-kira saya mau tanya, boleh dong ceritakan sama teman-teman gimana sih perjalanan hijrahnya Mas Ari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya kalau dibilang belajar dari saya mungkin kurang tepat karena saya sepertinya juga masih belajar dan juga tentunya juga mungkin saya yang harus banyak belajar sampai hadir di sini. Karena di sini saya dengar bahwa ini pengusaha-pengusaha canggih semua yang hadir di sini ya. Boleh tepuk tangan untuk Anda semuanya sekarang sepertinya. Banyak kisah inspiratif yang saya dengar justru Coach dari para panitia mengenai para peserta di sini luar biasa. Kalau kisah hijrah saya sebenarnya itu bisa dibilang, orang bilang misalnya, oh Mas Ari udah hijrah gitu. Saya sih sebenarnya kurang sependapat sebenarnya Coach. Karena udah itu kesannya udah finish gitu ya, selesai. Betul. Kalau menurut saya hijrah itu kan is the journey ya, is the adventure. Ini perjalanannya gitu. Dan proses ini selesai pada saat kita yakin depan kita ini jannah misalnya gitu. Dan ternyata kalau apakah proses hijrahnya seperti apa gitu. Prosesnya masih berjalan sampai sekarang menurut Masya saya. Allah. Karena ini apa namanya living effort ya. Selama kita hidup nih kita terus berproses. Betul. Saya rasa bahwa keimanan juga atau juga mungkin kondisi kita kadang naik turun gitu kan. Ada beberapa part yang mungkin membuat saya kemudian memberikan twist impact yang besar itu banyak hal gitu. Dulu kalau dari awalnya banget dulu waktu saya mungkin udah pernah lihat di YouTube ya, saya udah pernah mungkin hampir menikahi yang berbeda keyakinan saat itu. Nah, kalau dari sisi kemudian justru saya dapat hidayah di situ gitu, tapi saya tetap menghormati keyakinan yang berbeda. Kemudian ketika menikah juga akhirnya menemukan merasa harus lebih belajar lagi itu justru di dunia bisnis, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin pernah dengar di YouTube saya ngajak istri saya suruh berhijab, mungkin ngajakin untuk ngaji atau segala macam. Itu adalah buntut dari kejadian yang terjadi di kantor. Sebenarnya waktu zaman saya syuting dulu, saya sudah punya perusahaan gitu, perusahaan di bidang media.
Urusan itu berjalan sekitar 6-7 tahun di satu jenis pekerjaan yang kita jalankan. Ketika berjalan, memang ada beberapa akad yang saya rasa mungkin saya nggak sependapat dengan akad itu, ibaratnya ya keliru mungkin ya gitu ya. Maksudnya nggak tenang juga gitu kita ngejalanin bisnisnya jalan, ekonominya jalan gitu, tapi kemudian saya rasa kayaknya nggak layak deh ngelakuin hal ini. Ketika kita dapat goal satu pekerjaan, kita harus kemudian ada under table atau segala macam gitu, hal-hal yang kita rasa mungkin secara kehalalan masih dipertanyakan. Disitulah saya mencari tahu, ini nanya sama siapa ya gitu, saya tanya sama Ustadz, qadarullah di tahun 2016-2017 itu adalah di awal-awal para guru-guru kita, para ustadz kita itu punya akun YouTube. Nah, sejak saat itu saya jadi santri YouTubiah. Jadi saya itu kalau mau tahu sesuatu nih halal apa enggak, saya lihat di YouTube gitu kan. Nah, ketika di proses itu mulai terasa bahwa apa yang kita jalankan selama ini jangan-jangan nggak halal gitu. Kita takut seperti itu kan. Jangan-jangan kita nggak halal kemarin. Ya tapi kan yang akad bukan kita, tim kita. Ya tetap aja kita yang ngalasan gitu kan. Diskusinya seperti itu kan. Kemarin kita dapat tender ini tapi harus begini gitu. Angkanya segini tapi nanti begini gitu. Dulu tuh kita lakukan dengan santai. Jadi kadang-kadang mungkin pekerjaan saya di syuting itu cuma seperti snack aja pendapatannya buat kami karena lebih banyak ke proyek. Akhirnya ya kadarullah di momen yang bersamaan karena sekantor itu ada kakak saya juga gitu ya, maksudnya ada juga beberapa teman-teman yang akhirnya kita ngaji bareng. Maksudnya kita nggak punya guru ngaji tapi hanya dengan YouTube nih, nggak boleh kayak gitu kan. Tapi kita dulu takut ngaji Bu gitu, maksudnya ya kita takut yang namanya anak baru gitu ya ke pengajian, takut dianggap aneh gitu. Akhirnya ya udah kita proses aja yuk. Kita mulai akad-akad yang ada begininya kita nggak ambil. Akad-akad yang menyiasatinya begini kita nggak ambil gitu ya. Sampai ada satu momen pekerjaan atau satu proyek yang akadnya syariah, margin cuma segini Bu. Tapi di saat yang bersamaan pekerjaan yang lama marginnya segini. Datang bersamaan, kita nggak punya tim, harus salah satu diambil. Kita diskusi. Alhamdulillah Bu. Kita kan sama-sama lagi proses belajar saat itu. Mana yang dipilih Bu? Akhirnya kita mensiasati. Yang marginnya gede. Yang dipilih yang mana Bu? Yang gede apa yang kecil Bu? Yang kecil. Yang ini? Akhirnya ketika meeting disepakati, kita kan baru proses ya. Ini yang terakhir kali ya, ini terakhir deh, terakhir. Udah habis ini udah, terakhir banget, terakhir. Ya namanya proses ya gitu kan. Terakhir banget terakhir gitu ya. Kita ambil yang itu coach. Kita ambil yang itu Bu, mohon maaf Bu ya, kita ambil yang itu Bu. Ini manusiawi Bu, itu masih proses Bu gitu ya. Iming-iming gitu kan, aduh kita bisa ngerjain ini udah kayak jalan-jalan di taman. Udah biasa banget kerjainnya, kita udah tahu banget cara ngerjain bertahun-tahun. Tapi yang ini pekerjaannya baru akadnya syariah. Yang mana? Udah ini mesti belajar dulu, marginnya cuma segitu gitu kan. Oke kita jalanin yang itu. Memang ketika dapat, memang dapatnya seperti stable itu, coach. Tapi itulah jadi rahasia kenapa akhirnya banyak pekerjaan kita yang ada partner yang one prestasi, ada yang aset kita diambil, ada akhirnya dihutang nggak dibayar, ada yang proyek nggak terbayar, ada yang permasalahan hukum yang sekarang permasalahan kita masih di penjara orangnya. Ada 2, sampai sekarang ini belum selesai ada. Mungkin ada yang pernah lihat tulisan Ari untung rugi berapa ratus juta gitu. Itu kejadian yang sama tuh. Setelah dihitung-hitung ternyata marginnya sama Bu. Punjulnya sama. Jadi kan kita ini segini juga yang kita nikmatin nih gitu. Yang itu nggak bisa diambil sampai sekarang coach. Jadi lama-lama gitu setiap ada pekerjaan ada aja masalah apa gitu kan. Ada proyek yang di Surabaya juga belum dibayar sampai detik ini belum dibayar. Jadi kita lihat yang bisa kita nikmati cuma segitu. Tapi justru itu yang jadi muhasabah buat kita coach. Masya Allah. Jadi Allah udah nyiapin rezeki kita tuh segini. Mau diambil dari yang itu atau yang ini gitu. Masya Allah. Kita ngambil dari yang itu masalahnya. Tapi sejak saat itu kita mulai berubah, mulai kita perbaiki akad kita. Ya mau diambil yang mana hasilnya juga sama kok gitu. Kalau emang jodohnya kayak gitu. Cuma kita udah full effort aja di setiap pekerjaan kita gitu.
Tapi setelah kita memperbaiki akad, ternyata grafik perusahaan kita menurun, Coach. Karena ternyata selama ini akadnya begitu semua. Jadi kita kehilangan klien kehilangan sampai akhirnya di tahun 2018 tuh kita hampir nggak punya klien. Karena kita memutuskan untuk nggak terima pekerjaan itu gitu. Pekerjaan yang ya gampang banget, sebenarnya udah masuk ke dalam sistem yang ibaratnya kita tuh ya gampang lah gitu ibaratnya. Dan kita lepasin begitu aja yang sempat kita pikir, benar nggak sih langkah kita begini gitu kan. Kemudian di saat yang bersamaan saya juga membatasi syuting saya gitu. Istri udah yang ribut bukan di kantor juga, istri juga ribut gitu kan. Kamu kepala keluarga loh. Kerjaan ini nggak diambil. Talk show ada tamunya pakai rok pendek dikit resign gitu. Dulu saya produserin acara komedi gitu ya, kan dari udah lama sebenarnya kantor saya produksi dari zaman Tawa Sutra, kemudian ke Super Tawa, ABT gitu. Itu alhamdulillah produksi kantor saya gitu. Di situ juga saya mulai dilema karena kalau main komedi itu kan wanitanya harus bahannya kurang bajunya gitu ya. Kemudian saya coba manuver, saya hijabin wanitanya gitu. Dikomplain sama TV-nya. Ini acara Ramadan ya. Serba salah gitu. Jadi ya kita mencoba, wah mungkin beberapa hal kita mungkin mencoba dari awal lagi untuk membatasi. Hasilnya ternyata benar Coach, cobaan di finansial keluarga kami, cobaannya di ekonomi tersebut. Tapi kemudian di 2018 sempat ada kepikiran apa syahid aja nih kantor gitu ya. Kita ganti usaha lain gitu. Jadi dengan apa finansial terakhir nih, kita belum pernah bikin acara buat Allah. Gitu. Dengan apa yang kita punya nih, yuk kita bikin acara yuk. Di mana? Kita cari tempat yang ada di tengahnya Jakarta. Kita mau ajak teman-teman semua yang nggak tahu bahwa nikmatnya ngaji untuk bisa datang ke pengajian. Akhirnya ada dua opsi waktu itu, ada yang di Bekasi, ada yang di Priuk Islamic Center, ada yang di BSD dan juga di Senayan gitu. Tapi teman-teman bilang bahwa kalau ini ingin mengajak anak muda, kita tusuk jantungnya di tengah, di Senayan gitu. Tapi kosnya mahal banget gitu kan. Ya udah, so be it lah gitu. Ya mungkin mudah-mudahan Allah ridho, diampuni dosa kita kemarin ya gitu. Qadarullah di saat yang bersamaan, karena panitianya proses belajar semua nih Ibu, Pak. Jadi berarti kita juga masih proses belajar lah gitu, nggak terlalu paham banget. Karena kita kepengen ngajinya bareng sama orang-orang ramai biar semangat kayak gitu sebenarnya. Dan ketika acara tersebut di depan gedung kita itu konser Guns N' Roses. Di ujung sebelah yang dekat hotel apa namanya? Yang hotel atlet itu ada konsernya Via Valen. Lagi hit banget waktu itu kan. Nuh, ada panitianya, saya nonton GNR dulu ya baru kesini, ya monggo lah gitu. Kita dapat sempalannya aja nggak apa-apa dah gitu kan. Kita udah mikir, waduh, ditambah waktu itu lagi ramenya isu-isu politik ya. Jadi sponsor nggak ada gitu, ibaratnya ada satu, alhamdulillah ada satu produk yang mempercayai juga. Dan di situ sebenarnya kita berniat untuk mengajak teman-teman yang mungkin senasib seperti saya gitu, baru keluar dari pekerjaannya, merubah ekonominya, nggak punya followers, baru belajar jual hijab, gamis, dan sekebuli, buat jual peralatan sholat atau segala macam gitu, kita ajak gabung bareng di acara tersebut. Udah siapa aja udah masuk aja dulu gitu kan. Ada satu platform keuangan yang sekarang ini alhamdulillah udah berubah jadi syariah. Kita jalan waktu itu. Kemudian alhamdulillah hanya dalam 3 hari ternyata mereka dapat order yang luar biasa, ada yang ekspor, ada yang jangka panjang, dan ternyata kita dapat hitungannya di antara booth itu, ekonomi yang terjadi itu 28 miliar Bu. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi nyesel kita nggak minta ujroh. Tahu gitu 10% aja lumayan kan gitu kan. Tapi alhamdulillah itu kita begitu aja ikut happy. Kita begitu aja ikut happy, dan sebenarnya Hijrah Fest itu lebih ke acara ekonomi sih sebenarnya. Karena kita mengajak para UMKM yang mau buka usaha untuk barengan bikin di satu event. Siapa tahu ada klien yang mempunyai billing panjang untuk bisa jadi umur panjang. Akhirnya sampai sekarang kita pun ada satu IP yang kita create bareng namanya Hijrah Planner, udah tahun keempat. Jadi untuk usaha-usaha yang kemudian dihitung A sampai Z dengan kualitas baik akan dapat pembiayaan dari Bank Indonesia.
untuk DEX Dewan Keuangan Syariah tentunya. Masya Allah. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan, walaupun begitu bukan berarti nggak banyak fitnah juga ke kita gitu, alhamdulillah. Jadi kita pikir bahwa setiap hujan pasti ada becekannya ya. Iya. Kadang-kadang kita difitnah ini, difitnah itu, kita cuma aduh alhamdulillah ada investasi gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa kasih manfaat buat orang banyak, amin. Masya Allah, tepuk tangan luar biasa ya. Ngomong-ngomong tentang hijrah planner, ini di ruangan ini ada juara hijrah planner yang baru Nah, kemarin. ada? Duduk di depan, masih ingat nggak wajah yang mana kira-kira? Ada banyak, sudah 4 tahun. Udah 4 tahun coach. Boleh berdiri Mbak Dia ya, dari Abang Sayur, Masya juara 2. Allah, Mbak Dede. Datang saya lihat ini. Saya pikir adiknya Mama Dede gitu. Masya Allah. Iya, ini Selamat sekarang, waduh jangan-jangan nih. Tahun berapa berarti Mbak Yuti deh? 2022. 22 kemarin ya? Habis juara langsung diundang sama Ki Candy. Waduh, mudah-mudahan yang dari 2019-2020 ikutan juga ke sini nih. Ya, Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doain semoga Abang Sayur ya? Abang Sayur. Abang Sayur tambah establis, ekonominya tambah luar biasa. Amin. Jadi konglomerat Indonesia. Amin. Agnia Indonesia. Amin. Abang Sayur menjadi acuan kalau kita mau beli daging. Bukan ya? Sayuran. Sayur-sayur organik. Sayuran ya. Tepuk tangan sekali buat Abang Sayur. Alhamdulillah. Semangat terus. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kadang banyak orang ketika berhijrah, itu setelah misalnya ninggalkan riba, bisnis yang tadinya mungkin gak baik jadi baik. Seringkali ketika hijrah itu akhirnya mengalami dismotivasi. Dismotivasinya itu akhirnya pas hijrah jadi akhirnya hanya ke masjid aja, sholat aja, bisnisnya jadi gak diurus. Nah, tapi kita belajar pelajaran penting dari Mas Ari hari ini. Bahwa apa? Ketika Umar bin Khattab sebelumnya itu ngangkat pedang dan dibunuh semua orang-orang yang mau ikut agama Islam, dia tetap angkat pedang ketika dia hijrah. Ketika dia berpindah dan dia berhijrah, dia tetap angkat pedang. Bedanya pedangnya digunakan untuk membela Islam. Jadi ketika kita hijrah, tetaplah jadi seperti Anda. Tetaplah dengan segala kemampuan Anda, tetaplah dengan semua kehebatan Anda, tapi gunakanlah untuk membela agama Allah. Dan beliau mengajarkan itu pada kita hari ini. Masalah luar biasa ya. Beliau seorang produser, seorang artis, ya, public figure, punya power untuk bisa mengumpulkan orang banyak buat event yang keren. Ketika hijrah, apa yang beliau lakukan? Tetap aja kerjaannya buat event dan buat acara-acara yang mengumpulkan orang. Bedanya sekarang diajakinya ngaji. Masya Allah, luar biasa. Ini keren banget ya, pelajaran berharga buat kita semua ya. Jadi antum semua yang masih hijrah hari ini, ya maka gunakanlah seluruh kekuatan antum sebelum antum hijrah, tapi sekarang digunakan untuk kebaikan. Yang dulunya mungkin bankers ketika hijrah, mungkin bisa membuat lembaga keuangan syariah. Ya, mungkin bisa membuat yang tadinya mungkin kerja di kafe yang mungkin masih jauh dari syar'i, bisa jadi mungkin membuat usaha kuliner yang mungkin bisa menjual yang halalan, thayyiban dan mengajak orang dalam kebaikan. Anak-anak muda yang mungkin bisa disentuhnya dengan gaya anak-anak kafe. Luar biasa. Ini luar biasa hari ini ya. Ini Mas Ari ngomong-ngomong ini kan seorang entrepreneur juga nih ya, selain artis, produser, buat apa ini. Mungkin teman-teman pengen tahu juga nih, bisnis apa aja sih sekarang Mas Ari yang lagi dikerjain? Semenjak mencoba dengan akad-akad yang berbeda, saya itu hampir bisa dibilang palu gada ya. Apa lu mau gua ada gitu. Jadi ya jualan iya juga gitu, kemudian sama istri juga berbisnis, Masya Allah. Tapi memang karena saya itu core-nya dari media, maka kami berjuangnya juga berusaha berjuangnya itu juga di media gitu. Jadi ada satu holding yang kita bentuk yaitu Faidah Anugerah Media. Jadi ibaratnya perusahaan ini membawahi berbagai jenis online offline media digital sampai ke aplikasi. Mungkin saya akan sambil tampilkan di video boleh ya? Sambil saya jelaskan mungkin untuk lebih mudah. Kalau jelasin saya agak sedikit lupa-lupaan juga. Monggo silakan. Bisa dibantu. Terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya.
Bahkan Ini salah sampai satu produk 20 kita di tahun bidang media. 232 tempat ibadah ditransform jadi gudang. Film, iklan, dan kita satu contoh yang pernah tayang. Dan seberapa banyak pun penjahat yang kamu bunuh atau kamu tangkap, lu tidak akan pernah menghidupkan lagi orang tua kamu. Alif dan Mim gak boleh di posisi berlawanan. Alhamdulillah film ini sudah tayang di Amerika, di Jerman, kemudian di Jepang. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bikin sequel. Satu pemandangan yang tidak pernah kita bayangkan akan kita jumpai hari ini dan tahun-tahun ini. Di divisi offline, gelora kebersamaan salah satunya terus Hijrah Fest, menjalar ke banyak tempat, dan ini merupakan bagian dari keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kaum muslimin di Indonesia, insya Allah. Ini seperti presentasi 2019 ini kalau nggak salah. Oh, ini ketika pandemi kita nggak bisa bikin event, tapi kita insya Allah nggak berhenti untuk tetap effort. Ketika pandemi di awal belum ada event online, alhamdulillah kita mulai coach di bulan Juli Agustus. Bertemu saudara baru di sini, di hati ini, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. ujung kepala kita mengarah ke arah yang sama, pada yang sama. Air mata kita menetes dengan sebab yang sama. Kami juga produksi animasi, ini di under brand kita namanya Garis 10, yang mencoba untuk mengenalkan anak-anak mengenai sains Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah, yuk. Let's go. Ini mengajarkan anak-anak kalau ngomong bismillah akan dapat pertolongan dari langit. Ini mungkin penggambaran suasana di kantor Garis 10 ya, yang bikin animasi ternyata ya udah tua-tua kayaknya kayak anak-anak kecil. Nah, ini kantor kami yang ada di Jalan Jenggala. Ini satu lagi IP yang kita sedang rilis sebentar lagi, namanya Kabaverse. Ini metaverse Ka'bah pertama, insya Allah mudah-mudahan di dunia. Masya Allah. Kita mau coba mengenalkan ke masyarakat, dan kemarin sudah kita coba kenalkan di Kids Fun Fest. Alhamdulillah testimoninya Masya Allah, ada ibu-ibu yang pakai ininya, berasa di depan Ka'bah, nangis gitu, aduh kita ikut happy.
Itu tadi singkat dari offline, online, digital dari perusahaan kami. Keren banget ya. Setuju kalau keren? Keren ya, udah ngomongnya udah multiverse ya, metaverse. Masya Allah, luar biasa. Soalnya itu platform kalau kita nggak ikut main, diambil orang. Tapi alhamdulillah versi 2D-nya sudah dalam kerjasama dengan Transverse. Oke. Tapi metaverse 3D kita nih kita percaya diri banget, kita mau kenalkan ke dunia. Insya Allah besok di minggu depan kita mau ke Kuala Lumpur ketemu dengan salah satu investor dari Turki. Mudah-mudahan bisa mungkin kerjasama ya, karena kita mesti punya ini. Yes, gitu ya. Setuju banget. Kalau misalnya anak-anak suka main Roblox gitu, ini kita siapin versi Robloxnya untuk di Ka'bah. Jadi anak-anak itu akan bertempur lawan musuh dan ditembakin supaya mendekati ke Ka'bah, tapi bentuknya alien atau evil. Itu akan ada satu self belong yang akan dapat poin. Jadi mungkin ini cara kami yang nggak bisa berdakwah kayak Ustadz, cuma mengenalkan Allah itu ke anak-anak atau adik-adik kita dengan cara-cara yang mungkin lebih dimengerti sama adik-adik gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Setiap karya yang dibuat, saya ngikutin ya dari film Alif Lam Mim itu kayaknya kalau ditayangin di media konvensional, waduh udah kayaknya pasti banyak banget yang disensor dan value nilainya Masya Allah luar biasa ya. Dan baik dari segi konten maupun dari segi visualnya. Waktu itu pertama kali ngelihat bilang ini pertama kali film TV kita itu yang kelasnya udah kayak kelas film dari Hollywood ya, dari benar-benar dari world class gitu. Ngelihat Rico pun sekarang ya mungkin kalau anak-anak yang suka YouTube salah satu yang sudah muncul sering banget gitu. Dan selalu ada value. Apa sih Mas Ari value yang pengen disampaikan melalui karya-karyanya Mas Ari ini? Sebenarnya kalau lihat dari trailer barusan sudah clear sebenarnya value tersebut ya. Jadi ibaratnya memang nggak mudah bisnis di ranah ini pasti banyak hambatannya, kemudian banyak challenge-nya juga gitu yang tentunya juga mungkin kita temui. Tapi kita pikir bahwa nggak mesti harus di genre atau jalur ini pun di bisnis lain pun sama kok. Semua punya obstacles atau juga mungkin punya hambatan atau cobaan yang berbeda-beda gitu. Value kita sebenarnya satu ya. Jadi mungkin kalau dari karya kita yang ada hubungannya dengan hubungannya dengan akidah gitu atau hubungannya mengenalkan Allah, kita berusaha untuk jangan bikin IP yang kaleng-kaleng, jangan bikin produk yang ya kan tentang Islam kita bikin yang biasa aja, enggak, kita harus bikin yang jadi yang lebih bagus bahkan dari yang ada gitu, walaupun mungkin secara algoritma kita pasti nggak akan sebagus kalau yang general gitu, tapi ya so be it gitu. Kalau kita yang milih di jalan ini gitu, apapun yang kejadian kayak hasilnya gimana, udah urusan Allah. Jadi ibaratnya saya juga tanamkan di kantor bahwa klien utama kita itu Allah gitu. Masya Allah. Ekonomi yang terjadi tentunya kita harus punya ilmunya untuk itu. Walaupun begitu nggak tiba-tiba kita wah ini karena buat Allah, ntar Allah datangnya rezeki tanpa kita ilmunya, nggak mungkin juga kayak gitu. Harus secara rasional kita harus belajar juga, harus punya ilmunya, harus secara analisa segala macam harus maksimal, baru kemudian hasilnya baru kita kasih ke Allah. Nah, Masya Allah. Di momen-momen ini nggak semua bisnis kita yang berada yang ada dakwahnya itu selalu secara ekonomi baik gitu, nggak semuanya bagus gitu ya. Tapi ketika satu nggak bagus, kita diberikan di sisi lain, kita diberikan benefit di sisi lain, kita diberikan keuntungan yang nggak terduga kadang-kadang di bisnis yang kadang-kadang kita nggak mikir loh ternyata dapat dari sini ada nutup yang kemarin gitu. Masya Allah. Jadi kalau saya rasa ya tugas kita ikhtiar aja lah maksimal dan value kita yang kita coba tanamkan yaitu ya mengenalkan Allah. Apapun platform ataupun wadah yang ada kita coba kenalkan Allah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir dulu Al-Quran turunnya dari daun gitu. Daun, batu segala macam gitu kan. Sekarang kita lihat di mushaf. Nah medianya itu beda-beda sebenarnya. Sekarang sudah dikompil menjadi sebuah mushaf. Kalau sekarang kita berdakwah kenalin Allah, nggak mesti harus kita mungkin jadi ustadz menurut kami bahwa kita pakai media-media apa yang kita mampu aja gitu. Kita mampunya di media digital, bikin event. Karena dulunya saya juga presenter, saya ngerasa coach bahwa hidup ini nih sebuah presentasi sebenarnya. Betul. Apapun yang kita lakukan ini presentasi. Kayak teman-teman semua atau juga para pelaku bisnis, masak makanannya enak banget itu presentasi ke klien.
jadi pemimpin perusahaan gitu, adil sama karyawan itu presentasi gitu. Jadi seorang suami presentasi pada istri, sama anak juga kita presentasi. Apapun yang kita lakukan dengan maksimal, it's a product yang akan kita presentasikan. Cuma presentasi paling tinggi itu ke Allah. Jadi ibaratnya kalau sekarang kita presentasi ke klien, oh biar dibilang bagus gitu ya, tapi kita curang dalam ekonominya. Kita Allah yang dipresentasi sama Allahnya malu-maluin. Jadi ibaratnya banyak hal yang saya kembalikan, kenapa ya saya dulu disuruh jadi presenter sama Allah ya. Ya mungkin ambil momen bahwa presenter nggak cuma ngomong sesuatu di depan kemudian jadi presenter. Ternyata produk atau hasil bahkan adab dan akhlak yang kita lakuin itu presentasi juga. Ya mudah-mudahan kita bisa membuat ini menjadi lebih expand ya, karena saya rasa nggak akan bisa jalan sendirian. Masya Allah, luar biasa. Seperti tema kita hari ini ya, the power of sinergi. Nggak bisa sendirian tapi kita harus berjamaah bareng-bareng. Dan Masya Allah satu yang mungkin kalau teman-teman dapat dan dalam banget bisa memaknai ini luar biasa. Bahwa di setiap apapun yang dikerjakan, usahakan itu adalah bentuk kita mengenalkan Allah. Itu keren banget ya. Jadi Anda menjadi pengusaha di bidang media menjadi media untuk mengenalkan Allah. Anda usahanya di bidang fashion itu menjadi bagian untuk mengenalkan Islam dan mengenalkan Allah. Anda di kuliner itu menjadi jalan untuk mengenalkan Islam dan mengenalkan Allah. Tapi kan ngomong-ngomong ini bukan sesuatu yang populer ya. Bukan sesuatu yang mungkin di kalangan artis, di kalangan media, sesuatu yang profitable gitu ya. Bahkan cenderung pasti banyak yang akhirnya mungkin ya bisa dibilang nggak suka, jadi akhirnya mungkin nggak dapat proyek. Secara finansial tadi mungkin disampaikan akhirnya turun gitu ya. Berdampak mungkin secara finansial. Gimana nih Mas? Ngondisikan keluarga, kalau diri sendiri mungkin oke ya. Ngondisikan keluarga di saat ternyata ketika memilih jalan hijrah, ketika kita mulai mengenalkan Allah dan ternyata itu bukan sesuatu yang populer, justru malah kita mungkin jadi dimusuhi orang-orang dekat, justru kita jadi nggak dapat tender, nggak dapat proyek, dan mungkin secara finansial kita jadi susah. Nah kadang tuh ada orang-orang di sekeliling kita, mertua, orang tua, istri, anak-anak kita. Bagaimana nih tips dari Mas Ari mungkin mengkondisikan? Memang ya mungkin mudah-mudahan Allah tetap jaga hati kita sama-sama ya Ibu ya, tetap istiqomah gitu ya. Motivasi mendekat jalan Allah, atau mungkin orang bilang motivasi hijrah macam-macam gitu ya. Yeah. Kalau kita nyari berhijrah karena ngerasa di market Islam itu banyak duitnya, ketika ternyata di situ ternyata nggak ada duitnya atau sering rugi, kita akan nggak jadi hijrah. Iya, benar banget. Atau ketika hijrah kemudian lebih terkenal, ternyata pas di situ dihujat, kita nggak balik, nggak jadi kita hijrah ngapain. Jadi ibaratnya kalau apapun niat hijrah itu karena selain Allah, maka kita akan mundur dengan niat yang sama. Yeah. Jadi kalau apakah tadi coach bilang hambatan seperti itu, benar banget, memang semuanya kejadian gitu kan. Apakah kemudian kita bagaimana menemukan kesulitan atau enggak? Ya jelas pasti sulit. Yes. Tapi yang harus kita tanamkan itu ya cintanya dulu gitu. Ya kalau kita udah love akan sesuatu, udah cinta lah akan sesuatu, itu motivasi terbesar menurut saya. Yes. Gitu ya. Mungkin orang yang kita kenal dia punya penyimpangan akan sesuatu. Kita bilang itu salah, semua bilang itu udah enggak, itu melanggar. Tapi dia cinta akan itu, dia langgar semuanya. Gitu ibaratnya. Kemudian pecandu narkoba gitu. Kita bilang itu salah, tapi dia cinta akan itu, dia langgar semuanya. Langgar, betul. Kita sama Allah kalau kita takut berarti kita kurang cinta menurut saya. Yeah. Jadi kalau kita udah cinta ya udah, so be it gitu ya. Kalau jalannya begitu tapi Allah ridho ya oke. Misalnya saya beberapa kali bikin acara kemudian dibatalkan misalnya saat itu. Apakah kemudian saya marah sama Allah? Enggak. Kalau dengan dibatalkan itu Allah lebih ridho daripada jalan, oke itu diambil. Karena yang kita kejar bukan angkanya. Kalau kita kejar angkanya kita misu pasti. Langsung ngomong di media kalau begini, enggak. Kalau itu pun kadarullahnya adalah kita enggak jalan dulu sekarang. Ya udah, Allah nyuruhnya gitu. Kalau dengan begini Allah ridho ya ayo deh. Gitu ibaratnya. Makanya pernah ada kejadian di salah satu kota, kita mungkin belum sukses untuk menjalankan karena satu dan lain hal. Kita bilangnya adalah reschedule. Pada nanya, reschedule tanggal berapa? Enggak, reschedule ini kita sudah nyoba untuk ta'aruf. Mungkin yang melanjutkan teman yang lain. Mungkin siapapun, mungkin bukan saya gitu. Yeah. Tapi kita udah nyoba loh, Allah mungkin kepengen kita ada jalinan silaturahmi itu. Saya ingat, saya dapat inspirasi ini dari
Abu Ayyub Al-Ansori. Waktu itu Rasulullah SAW bilang bahwa yang menaklukkan Konstantinopel adalah pemimpin terbaik. Dan pasukan terbaik. Yang maju duluan bukan Muhammad Al-Fatih tapi Abu Ayyub Al-Ansori. Benar. Ngapain dia nekat ke sana? Karena dia merasa kepengen menjadi orang yang dimaksud Rasulullah. Betul. Tapi walaupun gagal, at least he tried gitu. He died trying gitu ibaratnya. Dia meninggal dalam keadaan sedang mencoba gitu. Jadi ibaratnya mungkin bukan saya, tapi saya melaksanakan apa yang dibilang Rasulullah SAW. Jadi sekarang ini yang coba ditanamkan sama keluarga tentu bagaimana mencintai Allah dulu. Gitu. Kecintaan kita akan sesuatu kalau kita udah ngefans beda hasilnya. Saya dulu waktu ngefans sama band Bu, itu band mau di negara mana kita kejar Bu. Kita kejar bandnya di mana, harga tiketnya berapa, hotelnya berapa, tiketnya berapa, kita kejar sama istri saya tuh. Nonton konser selesai. Itu kalau kita cinta banget kita hajar Bu, kita jabarin Bu. Nah sekarang ketika di sini, maksudnya kita nggak ngelakuin yang sama gitu. Dulunya kita misalnya nge-MC di mana, wah kontrak berapa segala macam gitu. Itu semua hilang gitu, kemudian diganti dengan kegiatan yang baru. Nggak apa-apa, emang kita kan udah cintanya gitu. Kalau kita cinta sayang banget sama istri kita, misalnya kita suka sama wanita gitu, kita kejar mau di mana juga kita jabanin kan gitu kan. Jadi alhamdulillah Allah kasih persistence ini gitu ya. Maksudnya ngotot ini dikasih ke kita gitu, dikasih ke jiwa saya untuk tetap gagal di sini kita coba yang lain, gagal di media ini kita coba media yang lain, ditutup di sini kita coba yang lain gitu. Jadi ditutup pintu satu, kebuka pintu yang lain, insya Allah mudah-mudahan begitu juga dengan rezekinya gitu ya. Amin. Kita doakan juga semua yang ada di sini juga ikhtiarnya juga hebat-hebat semua, ketemu jalan-jalan terbaik jadi orang-orang sukses semua, amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah luar biasa ya. Tentu pasti teman-teman kerasain kan, berpindah dari yang tidak baik menjadi baik, bisa jadi keluarga, orang tua, mertua, itu malah justru bisa jadi yang menjadi obstacle. Tapi kuncinya tadi apa? Persisten ya, dan temukan cinta. Jadi kalau udah cinta, rawat itu dengan sungguh-sungguh, jangan menyerah. Nah ini ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sih dulu itu Mas Ari dulunya kayak mana? Ada nggak? Ada yang kenal nggak? Berapa banyak di sini? Tahu kan? Gimana beliau ketika jadi VJ, bagaimana beliau, ya mungkin dulu juga masih sering duga. Mudah-mudahan udah pada lupa ya. Ada yang tahu juga kan beliau menjadi presenter dan bagaimana gemerlapnya dunia artis. Hari ini kita seolah menemukan Arie Untung yang berbeda. Setuju nggak teman-teman? Kalau ibarat kepompong itu dari yang tadinya mungkin ulet jadi kepompong. Dan hari ini kita ngelihat bentuk kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu yang begitu cantik dan indah. Masya Allah, luar biasa. Mas, kita aja mungkin teman-teman yang belajar agama di pondok, ngaji, itu belum tentu dengan mudah bisa menemukan Allah dan dapat momen mencintai Allah dengan begitu luar biasa. Sampai mau ninggalin peluang yang gitu gede, gemerlapnya, public figure, pujian, macam-macam mau ditinggalin sampai untuk memperjuangkan sesuatu yang mungkin hari ini Mas Ari malah dimusuhi orang. Yang mungkin bahkan hari ini mungkin kehilangan sebagian besar follower walaupun digantikan dengan yang lainnya. Momen apa dalam kehidupan itu yang akhirnya bisa ngerubah itu dari dunia Mas Ari yang dulu sampai ketemu satu titik yang titik itu akhirnya ngerubah seperti jadi kayak sekarang Mas? Sebenarnya momen-momen itu Allah buktiin banyak sih sebenarnya ya. Jadi ibaratnya dulu itu ketika saya dulu sudah hampir ya waktu dalam pembicaraan untuk merubah akidah saat itu. Dalam pembicaraan tersebut saya membaca kitab yang berbeda saat itu. Qadarullah kok saya dapat hidayah dari situ. Di momen saya ketika akan pembicaraan tersebut sepanjang perjalanan sama ustadz yang saya juga nggak terlalu ngaji gitu. Saya tanya saya akan berdialog, keyakinan saya mesti ngomong baca apa ya ustadz ya gitu. Baca Bismillahirrahmanirrahim dari awal sampai habis. Sampai lokasi itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya kalau ditanya ini itu jawabannya apa? Saya juga nggak tahu, saya nggak pernah argumentasi debat, nggak pernah deh gitu. Aduh, saya cuma modal Bismillahirrahmanirrahim aja, coach. Sepanjang perjalanan gitu kan. Di situ saya ngerasa, aduh nggak punya ilmunya nih. Dulu karena saya dulu termasuk yang nyinyir sama orang ngaji coach, jujur aja. Ada orang ngaji sih ajak debat, orang ngaji ajak lebay lo ngaji gitu kan. Makanya sekarang saya dinyinyirin haters nggak apa-apa juga karena saya dulunya haters juga bu gitu kan. Mungkin kalau belum gimana saya juga dulu buzzer kan sekarang. Jadi
ketika semuanya perjalanan bismillahirrahmanirrahim kekuatannya apa gitu. Begini doang, ya udahlah saya jalanin gitu kan. Ya mudah-mudahan Tuhan, sosok mana Tuhan yang paling benar tunjukin kebenaran buat saya sampai jalan gitu. Mesti sadat ulang tuh itu. Tadi semuanya perjalanannya begitu aja. Ketika diskusi qadarullah malah dapat hidayah. Padahal nggak ngebuka Quran sama sekali. Sepanjang ketika sudah proses itu selesai, perjalanan pulang, saya tuh berbes mili. Ada yang ngerti berbes mili nggak Bu? Ya, ini udah banyak yang berbes mili nih. Berbes mili itu lebih kecil dari berbes senti Bu. Meter desi senti mili Bu, paling kecil tuh. Saya berbes mili, saya nggak jadi nikah lagi waktu itu kan. Yeah. Tapi bukan karena itu gitu. Tapi karena ya Allah, saya tuh udah tinggal selangkah lagi keluar ya Allah. Yeah. Ya Allah, saya tuh udah munggunginmu ya Allah. Saya udah mungkin ya secara ya udah membelakangi Allah saat itu gitu. Tapi kenapa, apa sih sebenarnya apa yang saya lakukan itu kemudian masih pantas untuk mendapatkan kasih sayang kamu? Saya bertanya-tanya gitu, apa ya yang bikin saya masih pantas untuk jadi seorang muslim. Padahal udah sholat gak pernah gitu. Walaupun saya dulu gak pernah sholat tapi saya selalu ingat sholat. Azannya siang pasti itu zuhur, saya tahu, saya ingat. Azannya sore itu asar, saya ingat gitu. Kalau lagi rajin, maghrib jam 6, setengah 6 saya udah di masjid. Sholat asar. Maka saya pikir, amalan apa yang membuat saya masih boleh jadi muslim. Padahal mau saya muslim atau enggak pun enggak ada perbedaannya. Allah juga enggak butuh saya juga gitu ibaratnya untuk. Enggak akan merubah keagungan dari Allah tentunya juga. Sepanjang perjalanan saya mikir, ya Allah ternyata ada 99 asma Allah. Mungkin aja yang Rahman, yang Rahim yang saya sebut-sebut terus itu yang menarik saya kembali menjadi seorang muslim. Hanya sesimpel kalimat Bismillahirrahmanirrahim udah merubah banyak sudut pandang saya. Jadi mudah-mudahan Allah tetap jaga hati kita juga gitu, hati saya juga dijaga, keluarga saya. Mudah-mudahan kalimat simpel tersebut dengan namanya menjadi dasar dari aktiviti yang saya jalankan. Dengan segala IP yang kami produksi berawal dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, semua berawal dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan buat Mas Arif. Hikmah makna yang begitu luar biasa ya. Mungkin dari kita tidak semuanya pernah mengalami dunia yang gemerlap seperti beliau. Tapi beliau berpindah, berhijrah menjadi lebih baik. Ini Masya Allah luar biasa. Mas Ari mungkin ada pesan-pesan terakhir ya buat teman-teman di momen ini. Pesan terakhir gitu ya? Momen ini. Atau nggak mau lanjut terus? Lanjutin bukan, nih. Kata-kata terakhir itu mengerikan. Iya, kata-kata terakhir itu jadi ngeriin. Bener juga. Harus juga boleh. Closing statement kita mungkin di siang hari ini, Mas Ari. Jadi mungkin sebelum masuk ke situ ada satu story yang menurut saya cukup membuat saya takjub dengan kebesaran Allah. Masya Allah. Ketika saya nggak jadi menikah, nggak butuh itu dulu ya namanya dulu masih ABG ya, nggak jadi kawin gitu Bu, pasti ya galau lah, gitu ya dulu so asik gitu ya, masih zaman rambutnya kayak orang Jepang, galau gitu. Tapi udah saya kembaliin sama Allah, ya Allah udah kalau mungkin ini ketentuannya, saya mulai rapihin ibadah saya mulai, walaupun mungkin hanya baru sebatas sholat wajib gitu ya. Dari awal sesuatu yang mungkin nggak terlalu signifikan tapi rutin. Kemudian dalam waktu nggak terlalu lama ada seorang wanita nganterin casting sepupunya. Wanita itu lewat tempat saya. Saya nggak tahu kalau ternyata orang itu akan jadi jodoh saya. Masya Allah. Karena nggak butuh waktu lama, berapa bulan berikutnya kami menikah tanpa proses yang bagaimana. Proses yang cukup unik karena ibu saya mau berangkat haji. Saya cuma sekali waktu itu lagi ada zaman ngeband dulu. Nah, beliau ketemu ibu saya sekali. Saya juga jarang ketemu sama beliau, tapi karena lagi mau show off aja waktu itu kan. Ketemu beliau, ternyata ibu saya minta nomor teleponnya. Kita gak ketemu lagi, ternyata saya beliau orang Palembang sebenarnya, Coach. Saya ke Palembang sama saudaranya diajak mampir ke rumahnya beliau, orang tuanya bilang gini, ini namanya Ari, iya, ibunya kemarin telepon. Hah? Ibu saya telepon Om, iya ibunya telepon. Tahu dari mana ibu saya nomor telepon? Ternyata sekali ketemu itu ibu saya langsung minta nomor telepon.
Karena saya takut saya balik sama mantan katanya gitu kan. Telepon ibu saya langsung ngelamar. Bayangin saya kagetnya kayak apa gitu. Ibu saya nelpon. Ibu aku nelpon ya? Iya. Saya telepon, ibu nelpon ke ibunya Feni. Iya, aku takut kamu nanti balik-balik ke sana. Ibu bikin malu. Ya. Saya sama dia gak ada apa-apa bu, gitu kan. Terus akhirnya ternyata itu proses gak nyampe sebulan kita menikah. Masya Allah. Karena ibu ngerasa bahwa ibu mau berangkat haji. Takut gak pulang zaman itu kan. Kemudian apalagi di momen itu ada tsunami segala macam kan. Beliau pas lagi perpindahan itu Februari kita menikah. Dan ternyata ketika menikah melewati Ramadan pertama itu nikmat luar biasa. Saya ngerasa kalau saya nggak, istri saya juga nggak ikutan puasa, nggak ikutan sahur, nikmatnya nggak kayak gini gitu. Dibangunin sahur, aduh enak banget. Jadi kenikmatan yang ketika kita memilih jalannya ternyata nikmatnya kayak gini, ya Allah ini mah dibayar berapa juga, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian nggak berapa lama anak saya lahir. Itu anak saya lahir tepat malam takbiran. Jadi anak saya lahir nangis gitu, pas di azan maghrib langsung takbir. Pas dia lahir pas takbir, ini kurang kode apa lagi gitu. Sampai akhirnya saya di rumah sakit saya sujud itu ubin rumah sakit sampai retak bu. Pas saya periksa udah retak semua katanya. Saya angkat anak saya udah kayak trofi, ya Allah ini hadiah, piala segala macam. Jadi yang coba saya sampaikan di sini, ya mungkin dari proses ini banyak cobaan pasti ya coach. Banyak cobaan, banyak obstacles, banyak juga ya menguji keimanan kita, keistiqomahan kita gitu ya. Tapi ini saya sering ungkapin ini juga kalau lagi sering begini ya bahwa ya Allah ini maha kuasa, apa aja bisa dilakukan, apa aja tanpa kecuali. Tapi ada satu hal yang tidak mungkin dilakukannya, yaitu mengingkari janjinya. Masya Allah. Allah itu yang maha kuasa bisa melakukan apapun, hanya satu yang tidak, yaitu mengingkari janjinya. Karena Allah maha menepati janji. Ya, quote terakhir yang begitu luar biasa menutup dari kegiatan kita hari ini. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dan paling ikhlas luar biasa buat Mas Arianto. Saya minta kepada Ketua Panitia Penyelenggaraan Kegiatan GBU 9, Kang Dedi, untuk bisa memberikan sedikit kenang-kenangan buat Mas Arianto yang sudah disediakan sama panitia. Kita. Gimana? Oh ini bukunya. Oh ya sudah, sama aja nggak apa-apa. Kang Dedi yang memberikan lagi yang ini. Ini buku karya kami. Nah. Oke. Ya, Tante, silakan. Dan untuk salah satu perwakilan Dewan Suro, Mas Eko untuk bisa memberikan ya. Nah, masih ada lagi nih. Ini produk salah satu member kita yang dari Bogor. Nah, ini dari Surabaya. Ya. Terakhir, langsung Mas Eko aja. Oke, cukup, lanjut. Langsung sekalian Mas Eko. Iya. Langsung Mas Eko, satu lagi. Ini yang punya ada di depan kayaknya tadi. Mana? Wah, yang punya ada di sana. Ayo, ikut maju. Teh.
Ya. Yang lain mau foto bareng juga sama Mas Ari? Iya, Coach Ridwan kita minta turun Kalau ke gitu. bawah. Iya. Kang Adi kayaknya yang lain pengen foto, jadi kita turun ke bawah sedikit. Iya. Boleh, Bapak Ibu bisa dipersiapkan wajah terbaiknya ya. Wajah terbaiknya, karena jarang-jarang ya kesempatannya. Pak yang di bagian peserta bisa turun, ibu-ibu kalau mau turun nggak apa-apa di bawahnya. Di bawahnya, jajar aja. Gak usah berdiri Bu, dari tempat duduknya aja belakang. Itu nanti menghalangi yang belakang Bu. Ya, menghalangi yang belakang. Ibu yang di atas menghalangi yang belakang, mungkin di bawahnya aja langsung. Permisi, ya. Bisa geser Bu ke sini sedikit. Oke. Oke, cukup. Siap. Gitu ya, Mas Tommy. Boleh. Ini biar kita tutup dari ujung dan ujung. Silakan bisa hadap ke depan. Bisa lihat ke depan. Teman-teman sekalian. Oke. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Ibu sampai begini. Iya. Sini. Fight. Tauhid. Tauhid. Oke. Takbir. Allahu Akbar. Boleh ganti video sebentar? Oke, siap. Boleh ganti video sebentar? Sama seperti kemarin ya Bapak Ibu. Oke ya. Video ready? Video ready? 1, 2, 3, GWU 9. The power of synergy. SBC. Sukses berkah. Tepuk tangan paling bahagia untuk Mas Ari Untung dan Coach Ridwan Abadi.